Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini membersamai Anda semua dalam segmen Sirah Sahabat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sahabat memiliki peran yang sangat penting, bahkan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mengenal hak-hak daripada para sahabat, mendoakan mereka ketika disebutkan, bahkan merupakan perkara yang bisa merusak akidah seseorang adalah ketika dia mencela daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mencela salah seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fali maqami ahadihim sa'atan, ya, karena kedudukan di antara mereka sesaat saja, khairum min amali ahadikum umrahu. Itu sangat atau lebih baik, ya. Kedudukan mereka itu sesaat itu lebih baik dibandingkan, ya, amalan kalian sepanjang umur kalian. Nah, ini merupakan keutamaan daripada sahabat. Sebab para sahabat inilah yang karena mereka lah kita bisa mengenal Islam. Maka semakin kita mengenal Islam, maka kebaikan-kebaikan itu juga kembali kepada mereka, karena mereka adalah mata rantai daripada ajaran Islam ini. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaallah kita akan memaparkan, ya, salah satu kisah daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahwasanya siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada sosok ini. Beliau adalah Abdullah ibn Salam. Dan insyaallah akan membersamai kita Ustadz Haji Marzuki Umar LC MH CDAI. Gimana Ustadz, kisah apa dulu? Alhamdulillah, khair. Antum gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbal ya karim. Beliau baru saja pulang dari umroh sehingga tidak sempat membersamai kita dalam 2 pekan ini, alhamdulillah. Iya, 2 episode. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Amin amin ya Rabb. Ya, kepada beliau kami persilakan. Fadhal Ustaz. Iya, syukran Ustaz Ayub. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Allah memberikan kepada kita sarana, memudahkan kita untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari sosok-sosok mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Ayub tadi dalam pengantar beliau, bahwa mencintai sahabat adalah bagian dari
agama kita. Bahkan ia merupakan bagian dari akidah kita. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari agama, bagian dari keimanan kita. Wa bugduhum nifaqun wa tughyan. Sementara membenci sahabat bahkan sampai mencelanya adalah bagian dari kenifakan, bagian dari penyakit keimanan. Makanya penting untuk senantiasa kita membaca, mengkaji sosok-sosok mulia, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, para sahabat yang Al-Quran turun di masa dan di kondisi mereka, yang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya merespon tentang kehidupan mereka. Mereka adalah generasi yang melihat bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam laku dan perbuatan beliau. Sebagaimana kata Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tatkala menjelaskan tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khuluquhu Quran, ya, perangi Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terjemahan dari Al-Quran itu sendiri, bukan terjemahan dalam bentuk teks ke bahasa yang lain, tetapi terjemahan Rasulullah dalam bentuk laku dan perbuatan. Dan ini tentu saja disaksikan langsung oleh orang-orang di sekitar beliau, terutama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah secara kebetulan mereka hidup di masa Rasulullah, bahkan menjadi pendamping Rasulullah. Akan tetapi mereka adalah generasi-generasi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah memperhatikan hati makhluknya, hati umat manusia, maka didapati bahwa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Lalu setelah hati Rasul dicari lagi hati yang terbaik, maka didapati hati para sahabat inilah adalah hati-hati yang terbaik dan dipilih untuk mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu sosok yang khusus, ya, satu sosok yang unik dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat istimewa, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Salam kana Yahudiyan fa aslam. Dahulu ia merupakan tokoh Yahudi, ya, akan tetapi beda dengan Yahudi yang lain yang memilih fanatik dan menjaga gengsinya lalu memilih tidak masuk Islam. Adapun Abdullah bin Salam ini, ia memilih menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Al-Imam Al-Hibr, ia merupakan ulamanya Yahudi di masa itu, alim min ulama'il Yahud. Ya, ia merupakan orang yang diakui keilmuannya di tengah-tengah orang Yahudi di Madinah saat itu. Al-Mashhud lahu bil jannah, orang yang dipersaksikan bahwa ia merupakan penduduk surga. Min khawasi ashabin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ya, sahabat secara umum adalah orang istimewa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tetapi di antara sahabat Rasul ada khawas, ada keistimewaan tertentu setiap sahabat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abdullah bin Salam. Wa hadithuna an Abdullah bin Salam sayakunu an islamihi wa manaqibihi. Tentang Abdullah bin Salam ini kita akan membicarakan tentang dua topik besar. Yang pertama, bagaimana Islamnya beliau, bagaimana bisa seorang Yahudi yang dahulu merupakan alim, ya, ilmuwan Yahudi, tokoh Yahudi, kemudian memilih masuk Islam. Yang kedua, manaqibuhu, dan keistimewaan serta keutamaan yang dimiliki, kedudukan yang dimiliki oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu.
Amma islamuhu radhiyallahu ta'ala anhu falaqad aslama Abdullah bin Salam indama qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata muhajiran min Makkah. Abdullah bin Salam itu masuk Islam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah saat beliau berhijrah dari kota Mekah. Abdullah bin Salam sendiri yang menceritakan bagaimana suasana tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafalan nasu alaihi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka semua manusia itu mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum fi man injafal, dan saya di antara orang-orang yang ikut serta menyambut, berkerumun di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aituhu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Saya melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah tahu bahwa muka ini adalah muka orang jujur. Bukan muka pendusta. Jadi kalau orang sekarang baru membicarakan tentang body language, dari gesturnya, dari mukanya, dipelajari ini karakternya gimana, ini lagi bohong atau enggak, itu sejak dahulu sudah dipahami oleh orang-orang di masa Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal juga bagaimana beliau membaca gestur orang, membaca muka orang, termasuk Abdullah bin Salam ini. Ia bisa membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mukanya, dari perangannya, ini bukan orang pendusta. Ini adalah orang yang jujur. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu akan melaksanakan perjanjian Hudaybiyah, datang tim lobi dari orang-orang Quraisy, beberapa orang. Itu Rasulullah memberikan peringatan kepada sahabatnya, hati-hati dengan orang ini muka-muka pengkhianat. Kemudian datang orang yang kedua, kata Rasulullah, orang ini orang yang amanah, orang yang menjaga komitmen. Jadi Rasulullah bisa membaca orang dari sisi mukanya, dari sisi gesturnya. Walaupun belakangan baru orang kemudian mempelajari juga ilmu yang demikian. Termasuk Abdullah bin Salam ini membaca Rasulullah, ini bukan orang pendusta. Dan kita pun kadang memiliki feeling seperti itu. Dari mukanya orang saja Ustaz, kadang sudah itu, ini orang baik ini. Orang mudah menerima kebenaran, tidak banyak penolakan dan seterusnya. Ada juga orang hanya dari tatapan matanya, dari gestur sudah kelihatan ini orang rewah, ini orang tidak mudah diajak dialog dan seterusnya. Begitu juga lah kira-kira yang dilihat oleh Abdullah bin Salam. Beliau melihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah kelihatan Rasulullah ini orang yang jujur. Fakana awwala syai'in sami'tuhu yaqul. Perkataan pertama yang saya dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Salam, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisalam. Jadi petuah pertama yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini langsung memang wasiat-wasiat yang istimewa. Wasiat-wasiat yang bernuansa sosial, wasiat-wasiat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang kepada sesama, yaitu sebarkanlah salam, mengucapkan salam dan menyebarkan keselamatan, wa at'imut ta'am, berikan bantuan, terutama bantuan makanan pada orang yang butuh, wasilul arham, jalinlah tali silaturahmi, dan bangunlah di malam hari menunaikan sholat malam tatkala orang-orang semua tertidur. Tadkhulu al jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi ajaran yang pertama kali didengarkan oleh Abdullah bin Salam ini membuat langsung jatuh cinta. Karena langsung ajaran-ajaran sosial. 3 ajaran pertama Rasulullah ini semuanya bernuansa sosial. Yang pertama apa? Menyebarkan keselamatan, mengucapkan salam kepada sesama. Yang kedua, memberikan makan kepada orang yang butuh, memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Dan yang ketiga, menjalin tali silaturahim. Rasulullah mengawali wasiatnya ini dengan 3 ibadah sosial ini, interaksi sosial yang luar biasa. Barulah kemudian ditutup dengan kesolehan individual, yaitu tatkala orang semua tidur, bangunlah menunaikan sholat malam, sebagaimana juga pesan Rasulullah,
wa izzul mu'min qiyamuhu billail, dan kehormatannya, kemuliaannya orang beriman itu tatkala ia menegakkan salat malam. Ya, liya'lamin ya. Mungkin bisa dikatakan Ustaz, di antara fikih dakwah yang perlu diperhatikan ini memperhatikan masalah sosial. Iya, betul Ustaz. Iya, ini yang menjadi masalah sekarang. Ya, karena banyak orang fokusnya di kesolehan individual. Ya mungkin sholat berjamaah di saf pertama, tetapi tidak pernah terlihat kalau ada kerja bakti, ya ada gotong royong, ataupun sebaliknya ada juga yang ibadah sosialnya tinggi. Kalau ada acara ngopi, acara nongkrong, gotong royong selalu kelihatan, tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Ya, jadi perlu memang dikawinkan ya ini antara kesolehan sosial istilah orang dengan kesolehan individual. Ya, kapan timpang, maka ini tentu saja keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat betul-betul beliau menjadi problem solver kepada masyarakatnya, menjadi solusi. Ya, tidak pernah beliau alfa dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ada masalah mereka tunggu keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada penggalian parit, bukan Rasulullah nunjuk kiri kanan saja, tapi Rasulullah ikut serta capek ya menggali parit. Dan ini juga diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya, sehingga ya ini yang membuat Abdullah bin Salam jatuh hati dari perkataan pertama, dari tatapan pertama ya kepada Rasulullah itu sudah tumbuh ya benih simpati, benih jatuh hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, terutama di world view, paradigma dunia sekarang, bagaimana agama kita ini selalu diidentikan dengan agama peperangan, agama penghancuran. Ya begitulah media kadang menggambarkan agama kita. Padahal ajaran utama, di antara ajaran utama Islam, bagaimana ia menjaga stabilitas sosial, berbuat baik kepada sesama, menyebarkan keselamatan, menjalin silaturahmi, lalu kemudian diiringi dengan kesolehan individual. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata wa Abdullah bin Salam fi nakhlin lahu, fa'ata Abdullah bin Salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni sa'iluka an asya la ya'lamuha illa an-nabi. Ya, jadi Anas bin Malik juga menceritakan saat Rasulullah baru tiba di Madinah. Ini Abdullah bin Salam ini kan seorang alim Yahudi, ulamanya Yahudi. Dia sudah jatuh hati pada dua hal tadi. Yang pertama dari mukanya Rasulullah, muka orang jujur. Yang kedua dari ajaran Rasulullah sangat indah sekali. Ya, tetapi Abdullah bin Salam ini ahlu kitab tentu mengakses informasi-informasi yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat. Maka ia bertanya, menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan, fa in anta akhbartani biha amantu. Kalau engkau bisa menjawabnya, maka saya akan beriman. Iya. La ya'lamuha illan nabi, karena pertanyaanku ini tidak ada yang bisa jawab kecuali Nabi. Hanya seorang nabi. Ya, ini cerdas juga Abdullah bin Salam ini. Ya, dia tidak berhenti pada kekaguman saja, tetapi ia ingin memastikan sebagaimana ia pelajari di Alkitab dahulu. Berarti memang beliau sudah tuh nanti-nanti ya. Kenapa? Jadi beliau memang sudah. Iya, sudah menanti-nanti. Betul. Jadi itu kan juga alasannya kenapa Madinah itu dipenuhi oleh orang Yahudi. Iya, jadi mereka menunggu penutup para nabi. Apalagi trennya selama ini nabi itu selalu dari Bani Israel. Iya. Tidak ada dari yang lain kecuali dari Bani Israel trennya selama ini. Maka mereka menganggap sepertinya penutup para nabi ini juga datang dari keturunan kami. Apalagi mereka mengetahui bahwa penutup para nabi itu akan muncul, akan mukim di tempat yang banyak kurmanya. Bermukimlah mereka di Yathrib. Bahkan konon katanya kata Yathrib itu adalah nama toko Yahudi. Sekian ratus tahun, sekian lama mereka tinggal menunggu sampai datangnya penutup para nabi. Akan tetapi ternyata bukan dari darah mereka, ternyata dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Nah, ini yang menjadi masalah nanti berikutnya. Mereka gengsi. Ya, mereka menganggap terah mereka, gen mereka itu lebih mulia dari Bani Ismail. Mereka menganggap mereka adalah keturunan Sarah, sementara Bani Ismail dari keturunan Hajar. Ya, ini sifat kesombongan. Ya, gara-gara kesombongan akhirnya membutakan diri dari al-haq. Ini yang disebut oleh Rasulullah batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan menganggap remeh
orang lain. Ya, hanya karena orang lain darahnya mungkin beda dengan kita, kasta sosialnya mungkin dipandang lebih rendah, padahal apa yang dibawanya merupakan kebenaran, akhirnya ya ditolak. Termasuk Abdullah bin Salam, ia bukan orang Yahudi biasa. Ya, dia ilmuwan, dia bisa mengetahui tanda-tanda kenabian sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlu kitab itu ya tahu betul kebenaran, tahu betul nabi yang dijanjikan sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Ya, kita kenal betul anak-anak mereka. Ustadz Ayub punya berapa anak sekarang? Ustadz, udah 3 ya? Udah 2 alhamdulillah. Itu tahu betul ya Qasim bagaimana tingkahnya, adiknya bagaimana tingkahnya, bagaimana baunya Qasim, bagaimana baunya adiknya, yang mana ada tahilalatnya di sini dan seterusnya. Begitulah kira-kira penggambaran Allah kepada orang Yahudi ini saking kenalnya dengan kebenaran. Nah, tetapi jadi masalah tadi itu masalah gengsi, ya, masalah kesombongan. Ya, Abdullah bin Salam langsung menguji Rasulullah. Ya, fas'alahu anis syabah. Ya, Abdullah bin Salam bertanya tentang kok anak itu kalau lahir kadang ada yang mirip ibunya, kadang ada yang mirip bapaknya. Nah, ini pertanyaan yang sifatnya saintis. Iya, pertanyaan yang berat juga, iya. Susah dijawab. Wan awwali syai'in yahsyurun nas. Iya, dan momen pertama kali nanti manusia digiring itu bagaimana? Nah, ini juga pertanyaan futuristik, pertanyaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini juga belum ditahu. Ini pertanyaannya semua berat semua. Wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Ini permasalahan gaib lagi. Ya, makanan pertama apa yang dikonsumsi oleh penduduk surga? Nah, tiga-tiganya ini pertanyaan yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi. Yang pertama berbau saintik. Ya, kenapa orang itu kadang lahir mirip ibunya, ada yang mirip bapaknya. Yang kedua tentang masa depan. Ya, tatkala hari kiamat nanti gimana orang-orang bisa digiring. Ya, yang ketiga yaitu tentang masalah gaib, kelak di surga hidangan apa yang pertama kali dikonsumsi oleh penduduk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhbarani bihinna Jibrilu anifa. Baru saja Jibril membocorkan jawabannya kepada saya. Langsung Abdullah bin Salam mengatakan, dzalika aduul yahud. Ya, malaikat Jibril itu malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Iya, kenapa? Karena sakit hati. Ya, yang trennya selama ini Nabi itu dari Bani Israel, tapi kok belakangan malaikat Jibril menyampaikan wahyu justru kepada Bani Ismail. Jadi malaikat Jibril ini dibenci sama orang Yahudi, kata Abdullah bin Salam. Salah alamat katanya. Salah alamat, iya, salah alamat memberikan wahyu harusnya kepada Bani Israel, malah diberikan kepada Bani Ismail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab pertanyaan berat itu. Beliau mengatakan, amma syabahu idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhahaba bisyabah. Ya, kata Rasulullah, adapun penyerupaan anak kepada orang tuanya, ya kalau seorang laki-laki itu ya lebih duluan keluar air maninya, maka ya dhahaba bisyabah, maka pergilah ia bersama keserupaan itu. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli dhahaba bisyabah. Dan sebaliknya, kalau ternyata perempuan itu yang lebih duluan keluar air maninya, maka pergilah keserupaan itu bersamanya. Nah, jadi ini pertanyaan yang sifatnya saintis yang dijawab oleh Rasulullah sebagaimana jawaban dari malaikat Jibril. Dan ini mungkin faedahnya juga ternyata perempuan juga memiliki air mani ya. Iya. Wa awwalu syai'in yahsyurun nas narun taji'u min kibalil masyriq. Ya, dan yang membuat manusia berhimpun itu adalah, kata Rasulullah, kelak ya di daerah timur muncul api yang besar, fatahsyurun nasa ilal maghrib, yang karena api itu membuat manusia itu berpindah ya, berhimpun ke arah barat. Wa awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah kabidu hutin wa ra'sus thawr. Adapun makanan yang pertama kali dikonsumsi oleh penduduk surga, kata Rasulullah, adalah hati ikan paus. Ya, tapi tentu ya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Ya, mungkin namanya sama tetapi hakikatnya tentu berbeda. Buah rumman, buah delima nanti di surga ya pasti jauh lebih baik daripada apa yang di dunia. Khamr yang di dunia ini terlarang ya, tentu berbeda dengan khamr nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah, termasuk ya kabid hut, ya hati
Hati ikan paus. Pernah Ustaz coba ikan paus? Ikan cakalang paling kalau kita, atau ikan tuna. Ini makanan penduduk surga nanti yang paling pertama kata Rasulullah itu hati ikan paus. Ya, Anas kemudian mengatakan fa'amana Abdullah bin Salam. Maka saat itu juga Abdullah bin Salam beriman, mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati 3 fase tadi, kekagumannya pada mukanya Rasul yang nampak sebagai seorang jujur, kemudian ajaran pertamanya Rasul yang sangat bernuansa sosial yang sangat indah, sekaligus Rasulullah mampu menjawab 3 pertanyaan, 3 tes dari Abdullah bin Salam. Ya, maka beliau langsung bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buht." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu senang mendustakan atau pendusta. Wa innahum insami'u bi imani bika bahatuni. Kalau mereka tahu bahwa saya beriman kepadamu, maka mereka akan mendustakanku. Iya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menemui orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, "Ya ma'syaral yahud, wailakum ittaqullah." Wahai sekalian orang-orang Yahudi, kecelakaan bagi kalian, bertakwalah kepada Allah. Fa wallahi innakum la ta'lamuna anni rasulullahi haqqan. Saya tahu betul, kata Rasulullah, bahwa kalian tahu, kalian mengenaliku, bahwa sayalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anni ji'tukum bihaq, dan engkau tahu saya datang dengan kebenaran. Fa aslimu, maka masuklah ke dalam Islam. Qalu ma na'lamu. Orang Yahudi kami tidak tahu. Ya, jadi mereka pura-pura tidak tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, fa ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu posisi di antara kalian itu seperti apa? Ya, langsung orang-orang Yahudi menjawab, dzaka sayyiduna wa ibnu sayyidina wa a'lamuna wa ibnu a'lamina. Abdullah bin Salam itu adalah sayyid kami, pemimpin kami, putra dari pemimpin kami. Ya, jadi bapaknya dulu Abdullah bin Salam ini juga merupakan pemimpin Yahudi. A'lamuna wa ibnu a'lamina, ia adalah orang yang paling tahu, paling alim di antara kami. Putra dari orang yang paling alim, sejak bapaknya juga memang sudah alim juga di antara kami. Ini pujian setinggi langit kepada siapa? Kepada Abdullah bin Salam, bahwa ia merupakan pemimpin dan orang yang paling alim di kalangan orang Yahudi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada mereka, afara'aitum in aslam? Bagaimana menurut kalian kalau ternyata Abdullah ini sudah masuk Islam? Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, hasya lillah ma kana liyuslim. Ya, tidak mungkin Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam, fa kharaja ilaihim faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu Abdullah bin Salam bersyahadat di depan orang-orang Yahudi. Langsung orang-orang Yahudi mengatakan, huwa syarruna wa ibnu syarrina. Ya, Abdullah bin Salam ini orang paling buruk, putra dari orang paling buruk di antara kami. Wa jahiluna wa ibnu jahilina. Ia adalah orang yang paling bodoh, putra daripada orang yang paling bodoh di antara kami. Jadi secepat itu ya, orang-orang Yahudi langsung mengubah statement mereka yang baru-baru saja tadi mereka mengatakan dia adalah pemimpin kami, putra dari pemimpin kami, dia adalah orang yang paling alim di antara kami, putra daripada orang yang paling alim di antara kami. Tapi karena keislamannya, langsung penghargaan itu hilang, dijadikan sebagai orang paling buruk, orang yang paling jahil di antara kami. Ini bahayanya fanatisme, jamaah sekalian. Dan ini yang kita pelajari dari Abdullah bin Salam, bagaimana ia menerima kebenaran meskipun kebenaran itu datang dari manapun. Beda dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dan ini menjadi penyakit manusia biasanya. Ia enggan mengikuti kebenaran karena mungkin datang orang yang dipandang musuhnya, orang yang dipandang tidak selevel dengannya. Padahal kebenaran itu harus kita terima meskipun datangnya dari manapun itu. Dan Abdullah bin Salam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rujuk kepada kebenaran, untuk senantiasa objektif dengan ilmu yang kita miliki. Abdullah bin Salam betul-betul amanah dengan ilmu yang ia miliki. Pengetahuannya
ilmunya, menuntunnya pada jalan kebenaran. Beda dengan orang-orang Yahudi yang lain. Mereka tahu kebenaran, tetapi karena kesombongan, karena penyakit hati, mereka pun mengingkari ilmunya, mereka mengkhianati ilmunya. Begitulah kisah Islamnya sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Adapun keutamaan beliau, manaqibu faya katsiratun jiddan. Ada begitu banyak keutamaan yang beliau miliki. Mungkin kita sebutkan beberapa di kesempatan kali ini. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar annahu radhiyallahu taala anhu min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang penghuni surga. Kalau tidak ada keutamaannya, tidak memiliki keutamaan kecuali hanya ini saja, maka ini sudah cukup. Iya. Bukankah ini yang selama ini kita cita-citakan, kita harapkan? Yang menjadi permasalahan terberat kita saat ini, kita tidak tahu di mana kita akan nyangkut nanti. Ya, karena ujung perjalanan kita ini cuma dua saja. Surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya, wal iyadzu billah. Adapun orang-orang tertentu di masa Rasul itu sudah di list namanya. Ada orang-orang tertentu yang sudah disebutkan bahwa ia merupakan penghuni surga. Dan ini dalam akidah kita dipercayai, diyakini bahwa betul ia merupakan penghuni surga. Adapun di dunia ini, orang yang tidak pernah digaransi oleh Rasul, kita hanya bisa berprasangka baik sambil berdoa, mudah-mudahan si fulan ini menjadi penghuni surga. Adapun hakikatnya nanti apakah yang menjadi penghuni neraka atau penghuni surga, kita sama sekali tidak pernah tahu. Ya, karena ini permasalahan yang gaib. Sementara ada orang-orang tertentu yang sudah pernah digaransi oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Salah satunya Abdullah bin Salam ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ma sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li ahadin yamshi 'alal ardi innahu min ahlil jannah illa li Abdullah bin Salam. Saya tidak pernah mendengar bahwa ada seseorang yang masih berjalan di atas permukaan bumi dan sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwa ia merupakan penghuni surga kecuali Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masih hidup, masih berjalan, itu Rasul sudah mengatakan sesungguhnya ia penghuni surga. Ya. Kabar gembira apa lagi kira-kira pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari garansi sebagai penduduk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin setiap pemirsa punya momen-momen tertentu dalam hidup ini yang begitu senang. Ya, diterima bisnisnya kah, atau kemudian diterima dalam pekerjaan tertentu. Itu terasa betul bahagianya. Ya. Ini jamaah sekalian sudah disampaikan oleh Rasulullah saat ia masih hidup bahwa Abdullah bin Salam ini merupakan penghuni surga. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'atin. Rasul pernah dihidangkan kepada beliau nampan yang berisi makanan. Fa asabna minha, kemudian kami pun makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fadalat fadlah, ternyata ada tersisa sedikit dari makanan itu. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yatlu rajulun min hadzal fajj min ahlil jannati ya'kulu hadhil fadlah. Akan tiba seseorang dari arah sana, ya, dari pintu sana, ya, penduduk surga yang akan memakan sisa makanan ini. Ya, maka sahabat penasaran siapa orang yang akan datang memakan sisa makanan ini yang tiba dari pintu atau lubang arah sana. Faqala Sa'ad wa kuntu taraktu akhi Umair yatatahhar faqultu huwa akhi. Ya, saya berharap kayaknya saudaraku ini, ya Umair ini yang akan datang. Faja'a Abdullah bin Salam fa'akalaha. Ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam dan memakan sisa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi syahadatun min Rasulillah lahu bil jannah. Dan ini merupakan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau merupakan penduduk surga. Yang kedua pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi ilmuhu al-katsir alladhi hassalahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Abdullah bin Salam bahwa ia memiliki ilmu yang begitu banyak yang ia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga merupakan tazkiyah dari a'lamu bil halali wal haram. Orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram di umat ini, kata Rasul, adalah Mu'ad bin Jabal.
saat Mu'adz bin Jabal hadarathu al-wafa, sudah akan wafat, itu orang-orang mengatakan, ya Aba Abdirrahman ausina, wahai Abu Abdirrahman, wahai Mu'adz, berikan kepada kami wasiat. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajlisuni, dudukkan saya. Kemudian beliau mengatakan, innal ilma wal imana madhonahuma, sesungguhnya ilmu dan keimanan itu memiliki tempatnya. Iltamisuhuma wajadahuma, sesungguhnya berpegang teguhlah kepada keduanya, bersemangatlah untuk mencari keduanya, tatkala kalian akan mendapatkannya. Faltamisu al-ilm inda arba'ah, carilah ilmu, peganglah ilmu dari empat orang, kata Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, kata beliau, Abu Darda. Yang kedua, inda Salman al-Farisi. Dan yang ketiga, inda Abdullah bin Mas'ud wa inda Abdullah bin Salam. Inilah 4 orang yang direkomendasikan oleh Mu'adz bin Jabal untuk berpegang dengan ilmunya. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Salman al-Farisi, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhum. Kana Yahudiyan fa aslam. Dahulu Abdullah bin Salam ini, kata siapa Mu'adz bin Jabal, adalah orang Yahudi, fa aslam, lalu ia masuk Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah, dan saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu asyratin fil jannah, ia merupakan orang yang ke-10 yang akan masuk surga. Nah, ini rekomendasi yang luar biasa. Yang kalau yang rekomendasikan kita sekedar ustadz biasa, ya mungkin biasa-biasa juga. Tapi yang merekomendasikan ini adalah orang yang paling paham yang mana yang halal dan yang mana yang haram di umat ini, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Yang kata Rasulullah, kalau orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, Mu'adz bin Jabal ini pemimpinnya para ulama, pemimpinnya kelompok ulama. Iya. Yang orang yang pernah kata Rasulullah, ini la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh demi Allah saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah tinggalkan sekali-kali dalam penghujung salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau pemimpinnya para ulama, sahabat yang paling paham halal dan haram, merekomendasikan 4 orang untuk berpegang teguh dengan ilmunya. Yang pertama Abu Darda, Salman, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Salam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu yamutu wa huwa mustamsikun bil urwatil wuthqa bil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira tentang Abdullah bin Salam ini, bahwa ia akan berpegang teguh dengan Islam sampai ia wafat. Ini betul-betul jaminan, sudah dijamin surga, dijamin lagi sebagai orang yang husnul khatimah. Ini kan yang semua yang kita khawatirkan dalam hidup, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana ujung penghidupan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali banyak berdoa kepada Allah agar diteguhkan di atas agama, dikaruniakan husnul khatimah. Pun kita berharap mudah-mudahan ujung perjalanan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dilindungi dari fitnah kubur dan fitnah neraka, dari azab kubur dan dari azab neraka. Sementara Abdullah bin Salam ini sudah dijamin oleh Rasul sebagai orang yang husnul khatimah, berpegang teguh dengan agama Allah sampai ia wafat, sekaligus dijamin sebagai penghuni surga. Abdullah bin Salam bercerita, ini bainama ana naim, saya pernah tidur, lalu saya bermimpi, atani rajulun faqala likum, datang orang kepadaku dan mengatakan bangunlah, dalam mimpi beliau. Fa akhadha bi yadi fantalaqtu ma'ahu, maka ia memegang tanganku, mengambil tanganku, dan saya pun pergi bersamanya. Fa idza ana bijawad an shimal fa akhadtu li akhudhu fiha fa qala li la ta'khudhu fiha fa innaha turku ashabi shimal. Saya ingin mengambil arah kiri, tetapi orang ini menegurku dengan mengatakan jangan mengambil arah kiri karena ini jalannya ashabus shimal. Dan terus seperti itu Abdullah bin Salam menceritakan mimpinya. Saya kemudian melihat gunung, lalu dikatakan kepadaku, mendakilah. Qala faja'altu idza aradtu an as'ad harartu ala isti. Saya berusaha untuk mendaki gunung itu, tapi saya selalu terjatuh sehingga tidak bisa mendaki.
qala hatta fa'altu dzalika miraran. Terus saya ulang-ulangi tapi ndak bisa. Tsumma intalaka bi hatta ata bi amudan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, saya melihat tiang yang sangat tinggi, ra'suhu fis sama, yang ujungnya itu di atas langit, wa asfaluhu fil ard, sementara ujung yang satunya berada di bumi. A'lahu halqa, sementara di ujung atas di langit itu ada semacam halqa, semacam lingkaran. Iya. Lalu dikatakan kepadaku, is'ad fauqa hadza, panjatlah tiang ini. Qultu kaifa as'ad hadza, bagaimana mungkin saya memanjat tiang yang tinggi ini, wa ra'suhu fis sama, sementara ujungnya di atas langit. Fa akhadha bi yadi fazajala bi, maka orang ini mengambil tanganku dan mengangkatku ke atas. Fa idza ana muta'alliqum bil halaqah, maka saya pun sampai di atas dan berpegang teguh pada lingkaran bundaran yang ada di atas dari tiang ini. Tsumma darabal amud fa kharra wa baqitu muta'alliqan bil halaqah hatta asbahtu, berguncang tiang itu dan saya masih tetap berpegang teguh di ujung tiang itu. Tatkala keesokan harinya, fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqasastuha alaihi, maka aku ceritakan mimpiku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun menjelaskan, amma turqul lati ra'aita an yasarik fahiya turqu ashabis shimal. Ya, jalan yang hampir tadi itu, jalan yang kiri itu jalan ashabus shimal. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ammal jabal fahuwa manzilu syuhada walan tanalahu. Adapun gunung yang tidak mampu engkau panjat itu terus terjatuh, itu adalah manzilah para syuhada. Engkau ditakdirkan oleh Allah bukan sebagai syuhada. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ammal amud fahuwa amudul Islam. Ya, adapun tiang yang sudah berhasil engkau sampai puncaknya itu adalah tiang Islam. Iya. Wa ammal urwa fahiya urwatul Islam walan tazala mutamassikan biha hatta tamut. Dan engkau berpegang teguh di ujung tiang itu sampai kemudian engkau terbangun, maka engkau tetap akan berpegang teguh dengan Islam sampai juga engkau meninggal. Ini yang menafsirkan mimpinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu adalah apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik, intalakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ana ma'ahu hatta dakhalna kanisata al-yahudi bil Madinah. Jadi ada ayat khusus yang turun menceritakan tentang Abdullah bin Salam, bahwa Rasulullah pernah memasuki sinagog Yahudi di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada mereka, ya ma'syaral yahud aruni isna asyara rajulan yashhaduna annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yuhbitullahu an kulli yahudiyan tahta adimis sama. Wahai sekalian penduduk Yahudi, tunjukkan kepadaku 12 orang di antara kalian yang bersyahadat, maka Allah akan menghilangkan kemarahannya kepada kalian. Akan tetapi ternyata tidak ada orang-orang Yahudi yang kemudian yang bersyahadat. Lalu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar, akan pulang bersama Auf bin Malik, lalu tiba-tiba Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Ahqaf, ayat yang ke-10 bercerita tentang Abdullah bin Salam. Qul ara'aitum in kana min indillahi kafartum bih. Katakanlah wahai Muhammad, tatkala orang-orang tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa syahida syahidum min bani Israil, akan tetapi ada seorang yang bersaksi dari Bani Israel, fa amana wastakbartum, yang beriman, akan tetapi yang lainnya takabur. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang terakhir pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Abdullah bin Salam, annalahu ajraini indallah, ia memiliki 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, salasatun lahum ajran, ada 3 kelompok yang mendapatkan 2 pahala. Salah satunya adalah, kata Rasulullah, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ia dahulu beriman kepada Nabi Musa, nabinya
Bani Israel, lalu ia pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang bayan tersebut, datang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia mendapatkan 2 pahala. Salah satunya adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inspirasi terbesar yang kita bisa dapatkan dari Abdullah bin Salam itu bagaimana kita senantiasa merujuk kepada kebenaran. Meskipun bukan datang dari kelompok kita, meskipun bukan datang dari keluarga kita, dari kerabat kita, tetapi kalau kebenaran itu datang dari orang lain sesuai dengan ilmu, maka itulah yang kita ikuti. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan rasnya, sehingga ia terbutakan dari kebenaran dan menganggap remeh orang lain, menganggap remeh sekaligus menolak kebenaran. Saya kira itu saya kembalikan kepada Ustadz Ayub. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah subhanallah. Ya. Ini sangat menarik ya, Ya. Kisah daripada Abdullah bin Salam, sosok sahabat yang sangat objektif Ya. dalam menilai kebenaran, ya, menjadi tolak ukur tolak ukur kebenaran, ya, bahwasanya al-haq ahqqu an yuttaba. Ya, betul. Ya, jadi yang paling layak untuk kita ikuti adalah al-haq, adalah kebenaran. Ya, kebenaran itu datang dari manapun. Ya. Selama itu adalah al-haq, maka itu layak untuk kita ikuti. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti ras, kelompok dan seterusnya. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, demikianlah pelajaran kita hari ini berkaitan dengan sosok Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, dan insyaallah kita akan bertemu pada segmen selanjutnya dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang kita bisa ambil pelajaran dari sirah mereka. Kami pamit undur diri. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.